Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujibur Rahman mewakili seluruh anggota kelompok 8 mata kuliah evolusi. Di sini saya akan membuka presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai teori evolusi pra-Darwin. Untuk anggota kelompok 8, yang pertama ada Isnani Nursiam dengan NIM 12308193006. Kemudian kedua, Nurul Hidayah dengan NIM 12208193012. Yang ketiga ada Kalimatus Sadiah dengan NIM 12208193044. Yang keempat ada saya sendiri Mujibur Rahman dengan NIM 12208193056. Yang kelima ada Muhammad Yazid Bastomi dengan NIM 12208193061. Dan yang terakhir ada Aspiratul Fitria Zahro dengan NIM 12208193048. Sebagai mahasiswa biologi, kita mengenal Charles Darwin, seorang ilmuwan biologi atau naturalis, penggagas teori evolusi modern. Nah, seperti apa evolusi digambarkan pada masa sebelum Darwin mengemukakan teorinya? Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik diperkirakan sejak kehidupan muncul di bumi. Telah terjadi suatu proses berkesinambungan organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh oleh makhluk hidup atau individu, yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui suatu proses pewarisan sifat yang telah mengalami perubahan. Dapat digolongkan menjadi dua tahapan, yakni masa eksisme dan masa adaptasi transformasi. Untuk yang pertama, masa fiktisme. Di masa fiktisme ditemukan beberapa teori yang digagas ilmuwan atau ahli, diantaranya seperti Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hobbes, dan lain-lain, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Teori pada masa fiktisme yang pertama ada teori Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato, yang dimana berargumen bahwa pengetahuan tentang dunia datang melalui pengalaman yang diinterpretasi nalar. Aristoteles menganut teori skala alami atau scale natural, di mana skala alami akan adanya klasifikasi bentuk kehidupan berdasarkan tingkat kompleksitas. Aristoteles meyakini bahwa spesies sudah berada dalam bentuk permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Aristoteles adalah murid dari Plato, yang berargumen bahwa pengetahuan tentang dunia datang melalui pengalaman yang diinterpretasi nalar. Aristoteles menganut teori skala alami atau scale natural, di mana pada skala alami adanya klasifikasi bentuk kehidupan berdasarkan tingkat kompleksitas. Aristoteles meyakini bahwa spesies sudah berada dalam bentuk permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam
satu skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini kemudian dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Aristoteles berargumentasi bahwa setiap spesies mempunyai wujud yang unik dan bisa digolongkan dari karakteristik kunci. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teori Plato. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dia percaya bahwa benda-benda yang diamati hanyalah tiruan atau kopian dari dunia ide di keabadian yang tidak dapat dilihat. Agar mengerti dunia, seseorang harus berkontemplasi prinsip-prinsip umum di sebalik hal yang diamati. Plato berpendapat bahwa dengan adanya evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna terhadap lingkungannya. Jadi, menurut Plato, kehidupan yang sekarang adalah kehidupan yang menyempurnakan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya melalui proses evolusi dari setiap tahun dan berjalan sampai hingga saat ini. Kemudian ada teori Leeuwenhoek. Pada akhir abad ke-17, seorang ilmuwan IPA berkebangsaan Belanda, yaitu Antonie van Leeuwenhoek, pada tahun 1632 sampai 1723. Dia mengemukakan teori asal-usul kehidupan yang dikenal dengan teori abiogenesis, di mana teori abiogenesis adalah kehidupan yang berasal dari benda mati. Hasil dari percobaan ini ternyata dapat menyanggah teori abiogenesis, dan kesimpulannya yaitu teori biogenesis, bahwa kehidupan berasal dari benda hidup, bukan benda mati. Berdasarkan eksperimen Els Planzani, ternyata ada kelemahannya, yaitu dengan tertutupnya tabung, maka hal tersebut menutup kemungkinan adanya gaya yang masuk untuk hidup. Jadi, Leeuwenhoek ini dulu disebut sebagai bapak biologi karena dia berhasil menemukan yang pertama kali ilmu mikrobiologi. Dia membuktikan bahwa mikroorganisme itu bersel satu. Kemudian pada masa Leeuwenhoek muda, dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, dia hanya lulusan sekolah dasar, tapi dengan kecerdasannya, dia mampu menciptakan sebuah alat mikroskopis, karena pada saat itu alat mikroskopis itu hanya terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menggunakannya. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat mikroskop sendiri. Bahkan mikroskop yang dia buat mampu mengalahkan sistem mikroskop-mikroskop yang sudah ada. Dia memanfaatkan alat tersebut untuk sebuah penelitian. Dia percaya bahwa teori abiogenesis itu benar adanya. Dia melakukan penelitian tentang air jerami yang didiamkan beberapa lama. Kemudian, tidak lama kemudian itu muncul mikroorganisme pada air jerami tersebut. Bahkan dia dapat melihat mikroorganisme di tempat lain, seperti air sungai, air sumur, dan lain-lain. Namun, hal itu dibantah oleh Els Planzani bahwa jika toples itu ditutup, maka tidak ada udara yang masuk. Jadi, tidak akan ada mikroorganisme yang tumbuh di dalam toples tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori Cuvier. Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832, dia menyatakan bahwa tipe-tipe baru spesies terbentuk setelah ada bencana. Setiap spesies tercipta secara terpisah. George Cuvier percaya bahwa bencana dan malapetaka yang terjadi di muka bumi akan mengikis kehidupan yang ada. Dalam setiap peristiwa bencana, selalu ada satu wilayah yang terhindar dari bencana. Kehidupan yang tersisa akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Cuvier meyakini bahwa ada kehidupan yang telah mengalami kepunahan dari temuan fosil di lembah Paris. Cuvier menyimpulkan bahwa batuan yang membentuk bumi ini tersusun berupa lapisan-lapisan strata,
Setiap strata dihuni oleh berbagai makhluk yang unik, berbeda strukturnya dengan makhluk penghuni strata yang dulu. Jadi menurut Cuvier ini, makhluk-makhluk yang ada pada saat ini itu sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada pada zaman dahulu. Karena seleksi alam terjadinya bencana alam. Setiap ada bencana alam pasti ada spesies yang punah, yang terkikis. Yang lemah akan terkikis dan yang kuat akan bertahan. Kemudian di beberapa wilayah itu pasti ada yang bertahan. Nah, spesies-spesies yang bertahan tersebutlah yang tersebar ke wilayah-wilayah lain sehingga membentuk spesies-spesies baru hingga saat ini. Baik, di sini saya Isnani Nursyam dengan NIM 12208193006 akan melanjutkan penjelasan tentang teori evolusi pra-Darwin. Untuk selanjutnya yakni teori Linnaeus, di mana pada abad ke-19 Linnaeus mengembangkan sistem dua bagian atau binominal untuk mewarnai dua organisme menurut genus dan spesies yang hingga saat ini masih kita gunakan. Linnaeus mencari keteraturan di dalam keanekaragaman kehidupan dengan tujuan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Linnaeus merupakan pendiri taksonomi, yakni cabang biologi yang membahas penamaan dan pengelompokan bentuk kehidupan yang beraneka ragam. Linnaeus memakai suatu sistem untuk mengelompokkan spesies yang saling mirip ke dalam suatu jenjang yang lebih umum. Misalnya, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genus yang mirip dikelompokkan kepada famili yang sama, dan begitu seterusnya sesuai dengan taksonomi yang telah ditentukan. Dari sistem pengelompokan makhluk hidup tersebut, Linnaeus menyampaikan bahwa semua tanaman dan binatang yang hidup sekarang ini dahulu dengan serentak diciptakan di atas bumi oleh satu ciptaan saja. Mereka diciptakan dalam bentuk seperti yang tampak saat ini. Tidak pernah ada tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang lain di bumi ini kecuali tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang hidup pada saat ini. Linnaeus membuat tingkatan dalam pengelompokan, biasa kita sebut dengan taksonomi, dimulai dari yang paling umum yakni kingdom, kemudian ada filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling spesifik yakni spesies. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan tingkatan taksonomi oleh Linnaeus. Bagi para ahli evolusi, skema Linnaeus tersebut merefleksikan genealogi bercabang dari pohon kehidupan dengan organisme pada level taksonomik yang berbeda dihubungkan melalui turunan dari nenek moyang yang sama. Spesies yang memiliki sifat dan ciri yang sama, misalnya pada singa dan harimau, memiliki hubungan yang erat dan ternyata garis turunan nenek moyangnya pun sama. Jika kita mengakui bahwa singa dan harimau lebih erat hubungan kekerabatannya dibandingkan antara singa dan kambing, maka kita telah mengakui bahwa evolusi telah meninggalkan tanda dalam bentuk derajat kekerabatan yang berbeda di antara spesies modern. Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya, di mana manusia dimasukkan ke dalam kelompok kera, di mana kera merupakan primata yang tidak berekor dan monyet merupakan primata yang berekor. Untuk selanjutnya yakni teori Buffon, di mana teori tersebut dicetuskan pada tahun 1707 hingga 1788, menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan berubah-ubah dari nenek moyangnya yang lebih sederhana. Jadi menurut Buffon, hewan-hewan tersebut, hewan-hewan yang berada di masa lampau mengalami perubahan dari nenek moyangnya yang sederhana hingga menjadi yang lebih kompleks dari masa ke masa, dan di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Pada masa kedua ini adalah masa adaptasi dan transformasi.
Konsep-konsep yang berkembang pada fase ini merupakan semua ahli yang menyatakan teori evolusi pada masa ini didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Erasmus Darwin atau tidak lain merupakan kakek dari Charles Robert Darwin dalam bukunya yang berjudul Zoonomia menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama. Respon fungsional yang dimiliki oleh individu makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Tokoh-tokoh pada masa ini diantara lain adalah Lamarck. Lamarck merupakan biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Hal yang diperoleh melalui latihan dapat diturunkan kepada anaknya. Seperti contoh yang dapat kita amati adalah gambar jerapah berikut ini. Hewan tersebut pada asal mulanya memiliki leher yang pendek. Kemudian karena mulutnya digunakan untuk meraih daun pada ranting pada pohon-pohon yang tinggi, akhirnya lehernya semakin lama akan memanjang dan sifat dari leher panjang tersebut akan diturunkan kepada keturunannya. Contoh jerapah ini merupakan salah satu contoh dari teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck. Lamarck dikenal sebagai penggagas suatu bentuk teori evolusi kehidupan yang kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Ia percaya akan adanya perubahan linear pada makhluk hidup dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih canggih. Walaupun demikian, ia mendasarkan pada pendapat yang telah berlaku sejak zaman kuno yang menyatakan bahwa setiap spesies sudah ada sejak penciptaan kehidupan. Pemikiran ini bertentangan dengan banyak pendapat sarjana Prancis sezamannya yang lebih condong pada perkembangan spesies. Ketika itu dinyatakan bahwa spesies-spesies terbentuk dalam perkembangan proses kehidupan. Tidak langsung jadi begitu saja. Perubahan yang terjadi pada spesies adalah sebagai akibat dari respon makhluk hidup terhadap lingkungan atau yang kita kenal sebagai dengan adaptasi. Anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Hasil adaptasi yang terjadi sedikit demi sedikit ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anaknya dan berlangsung sepanjang masa. Kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan teori dari Charles Lyell. Charles Lyell lahir pada tanggal 14 November tahun 1797 di Skotlandia. Charles Lyell mengemukakan adanya evolusi geologis. Teori ini berisikan perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Teori uniformitarianisme yang menyatakan bahwa proses-proses geologi mengikuti pola yang seragam. Kecepatan dan pengaruh perubahan geologi selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. Organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi organisme yang hidup pada masa geologi sebelumnya. Teori ini juga diungkap dalam sebuah buku yang berjudul Principles of Geology. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dari James Hutton. James Hutton merupakan seorang naturalis yang berasal dari Skotlandia. Dia mengajukan gagasan dalam konsep geologis bahwa ciri geologis bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap yang masih bekerja hingga saat ini. Misalnya, ia berpendapat bahwa lembah seringkali terbentuk oleh sungai yang mengikis batuan.
Dia juga mengusulkan konsep uniformitarianisme yang menyatakan mekanisme perubahan selalu sama sepanjang waktu. Pada masa itu, dia juga membantah bahwasannya bumi hanya berusia 6.000 tahun. Baik, di sini saya Muhammad Yazid Bastomi dengan NIM 12208193061 akan melanjutkan penjelasan tentang teori evolusi pra-Darwin, yaitu selanjutnya adalah pernyataan tentang James Hutton pada tahun 1726 dari keilmuan geologi. Beliau menyumbangkan beberapa teori atau beberapa prinsip yang digunakan hingga saat ini. James Hutton adalah seorang geologis asal Skotlandia. Dia mengajukan gagasan dalam konsep geologis bahwa ciri geologis bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap yang masih bekerja hingga saat ini. Misalnya, ia berpendapat bahwa lembah seringkali terbentuk oleh sungai yang mengikis batuan, dan bebatuan yang mengandung fosil organisme laut terbentuk sewaktu endapan yang tererosi dari daratan terangkut dari sungai ke laut. Dia juga mengusulkan sebuah konsep, yaitu uniformitarianism, yang menyatakan bahwa mekanisme perubahan selalu sama sepanjang waktu setiap saat, yaitu maksudnya bumi bukan merupakan suatu relik atau suatu benda yang dulu pernah diciptakan lalu lama-kelamaan akan hancur. Seperti jika kita membeli sebuah radio lalu kita taruh di depan rumah selama 10 tahun, lalu lambat laun lama-kelamaan radio itu akan lumutan, berjamur, dan lain-lain. Tidak, bumi tidak seperti itu. Bumi menurut Hutton adalah suatu planet yang aktif. Gunung yang mungkin dulunya tidak ada, sekarang bisa ada. Contoh adalah Gunung Himalaya. Rangkaian daratan India yang menumbuk daratan Asia, karena tumbukan inilah terbentuk rangkaian pegunungan Everest. Itu karena pergerakan anak benua yang bertumbukan. Jadi, secara garis besar, pernyataan Hutton adalah bumi itu tidak statis, melainkan bersifat dinamis. Dan proses-proses yang terjadi di masa lalu juga terjadi pada zaman sekarang. Makanya dinamakan uniform atau sama, konsep uniformitarianism. Pada zaman itu, ia juga menentang bahwa bumi hanya berusia 6.000 tahun. Kenapa? Karena pada zaman itu, anggapan orang-orang itu adalah bumi hanya berusia 6.000 tahun berdasarkan perhitungan nabi-nabi dari kitab-kitab Injil, Taurat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Thomas Malthus. Beliau adalah seorang ilmuwan dari bidang ilmu ekonomi. Malthus menyatakan bahwa kenaikan produksi makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi menurut fungsi deret ukur. Karena pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi, maka setiap individu atau makhluk hidup harus berjuang, struggle, untuk mendapatkan makanan sebagai prasyarat untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel yang atas yaitu produksi makanan dan yang bawah yaitu jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah makanan itu sama dengan fungsi deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun pada jumlah penduduk itu tabelnya seperti fungsi deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, bernaik secara eksponensial. Ini jika dijabarkan, jika ada satu makanan untuk satu individu, tidak apa-apa. Jika ada dua makanan untuk dua individu, maka akan dibagi rata, tidak masalah. Namun jika ini menjadi masalah lagi, 3 makanan untuk 4 individu, yang satu harus ngalah. 4 makanan untuk 8 individu, mulai keroyokan. 5 makanan untuk 16 individu, mulai jotos-jotosan. 6 makanan untuk 32 individu, mulai bertarung satu sama lain. Itulah terjadi perebutan makanan, yaitu mekanisme bertahan hidup sebagai persyarat untuk struggle. Yang berikutnya adalah Louis Agassiz. Louis Agassiz pada tahun 1807 dari bidang natural science.
Di dalam sains tidak semua orang akan setuju dengan teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh. Bahkan ada beberapa tokoh yang juga menolak dan mengkritik teori evolusi ini. Salah satunya adalah Louis Agassiz. Dia adalah salah satu tokoh berkebangsaan Perancis yang menentang adanya teori evolusi dengan pembuktian penelitian tentang fosil. Agassiz juga menyumbangkan ide di mana bertentangan dengan ide Lamarck dan Darwin, yaitu dia menganggap sisa-sisa fosil yang ada di bebatuan adalah bentuknya tetap atau divine plan atau rencana ilahiyah yang diciptakan secara khusus. Namun Agassiz ternyata mempunyai sumbangsih juga terhadap teori evolusi, yaitu dalam bidang comparative biology, di mana dia membuat tabel-tabel perbedaan dan persamaan fosil-fosil. Dia juga merupakan pionir di konsep evo-devo atau evolution and devolution. Louis Agassiz adalah peneliti yang pertama secara ilmiah mengusulkan bahwa bumi telah mengalami gangguan dari zaman es. Pada tahun 1860, satu tahun setelah Darwin, dia menulis bukunya yaitu On the Origin of Species. Agassiz telah banyak menunjukkan sifat spekulatif dari buku Darwin tersebut. Salah satu temuan Agassiz adalah menjelaskan bahwa musnahnya fauna secara besar-besaran dikarenakan gangguan musim atau perubahan cuaca yang drastis di dunia disebabkan oleh datangnya a worldwide Siberian winter yang disebut sebagai the Great Ice Age. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.